Pendaki berpengalaman pun bisa hilang, termasuk di Bukit Mongkrang yang terlihat ramah. Baru-baru ini dunia pendakian dikejutkan dengan hilangnya seorang pendaki asal Karanganyar, Yazid Ahmad Firdaus, 26 tahun. Hilang di Bukit Mongkrang saat mendaki trail run bersama 3 temannya, Salman, Cahya, dan Rian. Kronologi singkat, mereka 4 orang, Yazid, Salman, Cahya, dan Rian, mendaki pada Minggu pagi 18 Januari 2026 pukul 6.30 pagi. Kemudian mereka sampai di puncak Bukit Mongkrang pada pukul 8 pagi. Ini waktu yang cepat ya jika diukur dengan waktu pendakian pendaki pemula. Mereka hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk mencapai puncak. Menurut pengakuan saksi, yakni teman-temannya, mereka melakukan pendakian trail run. Dan mereka sudah sering latihan trail di Bukit Mongkrang ini, termasuk si Yazid. Keluarga survivor juga membenarkan kalau Yazid ini lebih dari 5 kali mendaki Bukit Mongkrang. Sudah bisa dianggap akamsi harusnya, tapi kok hilang? Kemudian ketika turun, mereka menempati urutan posisi Salman di paling depan, Cahya nomor 2, Yazid ada di urutan ketiga, dan yang paling belakang adalah Rian. Mereka turun dan terpisah di pos 3 karena jarak mereka yang terlalu jauh. Setelah tiba di bawah, Salman dan Cahya istirahat di base camp sambil nunggu 2 temannya itu. Namun hanya Rian yang akhirnya datang menyusul tanpa tahu si Yazid ini ada di mana. Sejak saat itu mereka menunggu si Yazid hingga pukul 11.30 tengah hari dan tidak datang juga. Mereka melihat ada yang janggal, mereka melapor ke pihak base camp dan akhirnya keputusan pihak base camp adalah menerjunkan tim SAR untuk melakukan pencarian hari itu juga. Hingga saat ini, operasi SAR gabungan melibatkan BPBD Karanganyar, Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan tim anjing pelacak, serta drone pencarian telah digelar di berbagai titik termasuk di jalur turun, punggungan pos 3 sampai area sekitar kaki Gunung Lawu di wilayah Jawa Timur, Magetan. Pertanyaannya, kok bisa pendaki senior mendaki bukit bahkan di kelima kali pendakiannya di Bukit Mongkrang bisa hilang dan belum ditemukan hingga saat ini? Dari pengalaman pribadiku sebagai seorang yang sering mendaki, kadang bisa muncul perasaan overconfident, terlalu percaya diri. Aku mendaki bukit ini sudah berkali-kali, sepertinya jalur ini benar, mungkin sebentar lagi, pasti habis ini ketemu tanda ini deh. Tapi malah tersesat lebih jauh. Yazid ini terpisah dari rombongannya di pos 3 yang dimana medan di area situ cenderung bercabang dan menipu, bahkan pendaki berpengalaman pun bisa kehilangan orientasinya. Medan Bukit Mongkrang punya banyak jalur bercabang, jalur semu, dan area dengan vegetasi tebal di berbagai titik. Ini membuat orientasi menjadi sulit ketika berjalan sendiri. Kita nggak pernah tahu ya, kondisi fisik survivor seperti apa yang dialami Yazid di kala waktu itu. Pengalaman itu bukan jaminan untuk kamu tidak tersesat. Fun fact ya, aku udah lebih dari 14 kali mendaki Gunung Buta. Rekanku itu lebih dari 6 kali pendakian ke Gunung Buta. Nah, di pendakiannya ke-6 dan pendakianku ke-9 ke Gunung Buta, dia sebagai leader dan aku sebagai swiper. Kami membawa rombongan tektok masuk ke jalur yang salah di awal trekking menuju pos 1. Bayangkan, dengan kepercayaan diri gue bilang lanjut aja, ini jalur sedikit berbeda memang. Tapi berjalan beberapa meter, jalurnya benar-benar asing dan aku ambil keputusan buat berhenti sejenak. Kemudian aku maju paling depan, sementara yang lain aku suruh istirahat. Aku kembali cek jalur 20 meter ke depan dan tidak menemukan titik terang, atau bahkan jalur yang familiar. Disitulah diriku mengambil keputusan yang paling memalukan, yaitu putar balik ke jalur awal. Dengan bilang, ini bukan jalur resmi, kami salah. Tapi keputusan yang paling memalukan itulah justru yang menyelamatkan rombongan kami dari tersesat yang lebih jauh. Bayangkan, berkali-kali naik turun Gunung Buta, salah jalur dari base camp menuju pos 1. Itu hal yang paling receh, paling remeh yang gak akan pernah aku sangka, tapi bisa terjadi pada kami. Balik lagi, walau Yazid sudah berpengalaman dan tahu medan Mongkrang, kehilangan arah saat turun terpisah dari rombongan dan kondisi geografis jalur yang tricky itu berperan besar dalam kasus ini. Tidak ditemukan penyebab tunggal yang pasti memang, tapi ini menunjukkan bahwa pengalaman bukan jaminan bebas resiko bila situasi tak terduga itu muncul di jalur pendakian.
Dari situlah gue menarik kesimpulan teman-teman bahwa alam gak pernah mengenal senioritas. Mau lu sepuh, mau lu akamsi, mau lu pendaki lokal, pendaki profesional ya. Kalau meremehkan gunung, resiko gak akan pernah ada di skenario isi kepala lu. Persiapkan semuanya dengan matang. Kita doakan semoga survivor cepat ditemukan dan keluarga korban diberikan ketabahan untuk mendampingi proses ini sampai selesai. Gue Dani, kalau lu suka dengan konten bermanfaat kayak gini, subscribe dan bantu channel ini berkembang dengan like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Thank you.